kami PSI Bro Giring Ganesha siap untuk dibully, siap untuk dikritik sekeras apapun itu, karena kita dalam alam demokrasi. Dalam demokrasi, masyarakat bisa menyatakan pendapat apapun, bisa mengkritik pejabat publik, bisa mengkritik orang-orang partai dengan sebebas-bebasnya. Dan kami tidak pernah yang namanya menindas atau misalnya tidak senang dan lain sebagainya. Justru ini adalah salah satu kesempatan emas bagi PSI dan tentunya secara khusus Bro Giring Ganesha untuk latihan menerima kritik. Karena nantinya kalau menjadi Presiden Republik Indonesia itu pasti banyak kritik. Halo para penonton setia Tagar TV, terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami. Kali ini kami mengundang untuk berbincang-bincang bersama dengan kami anggota DPRD DKI dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Bro William Aditya Sharana, salah satu anggota DPRD yang masih sangat muda, namun sudah sangat kritis dan banyak memberikan masukan-masukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas kasus yang sedang trending, mungkin bukan kasus sebenarnya, tapi lebih kepada kabar gitu ya. Di mana kita ketahui dalam minggu ini ada deklarasi dari Partai Solidaritas Indonesia dengan ditetapkannya PLT Ketua Umum PSI yaitu Giring Ganesha. Nah, menurut Bro William sendiri, apakah Giring Ganesha itu cocok menjadi PLT Ketua Umum PSI, Bro? Ya, cocok. Jadi Bro Giring Ganesha adalah kader PSI yang mewakili anak-anak muda. Pada tahun 2024, 60% penduduk Indonesia pemilihnya yang berumur 20-30 tahun adalah anak muda. Dan menurut saya, representasi yang cocok terhadap anak-anak muda ini adalah Bro Giring Ganesha. Kenapa? Selain beliau adalah seniman yang sukses, beliau juga adalah Presiden e-sport Indonesia dan juga kader dari PSI yang sangat baik, yang belajar politik, dan saya harus mengatakan bahwa beliau adalah tokoh yang sudah sangat terkenal, tokoh yang sudah sangat memiliki nama, dan tidak memilih partai yang pasti lolos threshold waktu itu. Ya, waktu itu banyak pilihan, pasti banyak pinangan yang beliau terima ya. Dan beliau memilih PSI, partai yang pada waktu itu masih dalam tahap verifikasi, belum pasti akan lulus terhadap parliamentary threshold, tapi beliau memilih PSI sebagai partai politiknya. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan beliau masuk ke politik tidak hanya sekedar ingin menjadi pejabat, tidak sekedar untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya, tetapi di situ ada dimensi pengabdian. Di situ ada dimensi ingin membawa Indonesia lebih baik lagi. Di situ ada dimensi anti korupsi, anti intoleransi. Jadi kalau menurut saya beliau ini tokoh publik yang sangat terkenal, populer, dan sangat baik citranya di masyarakat, tapi tidak bersedia untuk berjuang bersama PSI, bersama anak-anak muda di PSI. Menurut saya itu suatu hal pengorbanan yang sangat besar, suatu perjuangan yang sangat ideal dari Bro Giring. Jadi menurut saya sangat pantas untuk menjadi PLT Ketum dan sangat pantas juga menjadi calon presiden 2024. Oke, sebenarnya Bro William, itu gimana sih mekanisme di PSI? Apakah ketua umum memang punya wewenang khusus langsung untuk menunjuk seseorang jadi PLT ketua umum tanpa kongres atau munas gitu? Ya, karena ini kan sifatnya PLT dan kami sudah mengadakan yang namanya Kopdarnas, ya kan, Kopdarnas. Jadi melalui Kopdarnas tersebut kami beraklamasi, bersepakat bahwa Sis Grace Natali memutuskan untuk kuliah S2
di salah satu universitas terbaik di Singapura untuk belajar ilmu kepemerintahan. Lalu ditunjuklah Bro Giring Ganesa sebagai PLT Ketua Umum, dan itu melalui proses yang sangat baik, diterima oleh kader-kader PSI seluruh Indonesia, dan saya juga sangat-sangat setuju atas penunjukan Bro Giring, karena menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Bro Giring ini tokoh anak muda, representasi anak muda yang sangat-sangat penting untuk ada di pusaran politik kita. Oke, nah ya kita masuk ke bagian yang itu, tentang calon presiden 2024, deklarasi tersebut gitu ya. Nah, itu banyak kelihatan ada foto-foto di media sosial juga, baliho dari Giring Ganesa sebagai calon presiden 2024. Nah, seperti kita ketahui kan Presiden Jokowi kan baru bertugas lah ya dari tahun 2019 kemarin gitu ya, di periode kedua ini. Apa nggak terlalu dini membicarakan masalah capres gitu? Kenapa nggak fokus dulu membantu Presiden Jokowi seperti yang sering disampaikan dari PSI? Ya, menurut saya menjadi seorang presiden itu bukan suatu hal yang mudah. Butuh persiapan yang sangat panjang. Bahkan karir menjadi seorang presiden ya, sampai menjadi presiden, itu membutuhkan lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih. Jadi apa yang kita lakukan, deklarasi Giring Ganesa sebagai calon presiden 2024, itu kami melihat bahwa ada keseriusan untuk mempersiapkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita melihat ini waktu yang sangat tepat, ada sekitar 4 tahunan kita untuk mempersiapkan diri untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, dan penting juga agar masyarakat mengetahui bahwa ada niatan baik dari Bro Giring Ganesa untuk mewakili anak muda di eksekutif sebagai RI 1, di mana menurut saya seperti yang saya katakan tadi, 2024 60% populasi kita adalah dalam rentang umur 20-30 tahun. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu dini, karena seperti yang saya katakan tadi, menjadi presiden tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan diri, untuk mengenalkan diri kepada publik, dan tentunya nantinya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai presiden RI. Oke, di media sosial, terutama di Twitter itu, kalau diamati oleh tim tagar itu, mohon maaf nih, banyak yang seperti menyatakan tidak setuju, bahkan ada yang membuli. Nah, salah satunya itu mungkin bukan membuli, tapi menyatakan pendapat dari seorang stand up komedi, Ernest Prakasa ya. Dia nge-tweet di sana menyebutkan bahwa ini gimmick yang kebablasan gitu dari PSI. Jadi seperti menurunkan simpati orang-orang yang selama ini melihat PSI sebagai salah satu partai dari generasi muda yang akan berbeda gitu. Tapi ketika gimmick ini dipakai kan mirip-mirip sama partai yang lain yang menggunakan popularitas atau keartisan sebagai cara untuk meraih nama atau kepopuleran. Nah, gimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Bro William? Ya, tentunya terhadap netizen-netizen kita yang sangat budiman, saya tentunya bersyukur dan mengapresiasi tentunya terhadap netizen-netizen kita, masyarakat Indonesia yang memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada PSI dan juga Bro Giring Ganesa. Dan juga ini sekaligus memperlihatkan bahwa kami PSI Bro Giring Ganesa siap untuk dibully, siap untuk dikritik sekeras apapun itu, karena kita dalam alam demokrasi. Dalam demokrasi, masyarakat bisa menyatakan pendapat apapun, bisa mengkritik pejabat publik, bisa mengkritik orang-orang partai dengan sebebas-bebasnya. Dan kami tidak pernah yang namanya menindas atau misalnya tidak senang dan lain sebagainya. Justru ini adalah salah satu kesempatan emas bagi PSI dan tentunya secara khusus Bro Giring Ganesa untuk
latihan menerima kritik. Karena nantinya kalau menjadi Presiden Republik Indonesia, itu pasti banyak kritik. Pasti banyak saja orang-orang yang tidak senang, banyak saja orang-orang yang ingin memberikan kritik yang konstruktif, dan juga ada kritik juga yang hanya ingin menjatuhkan. Dan itu menurut saya suatu hal yang wajar dalam demokrasi, dan ini suatu momen emas lah bagi PSI dan Bro Giring Ganesa untuk melatih diri menerima kritikan yang begitu banyak dan tajam kepada kita. Jadi saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Ya, Bro William. Ya. Kita ketahui kan pentolan-pentolan PSI yang cukup vokal di media sosial, di Twitter terutama, itu kan ada Samara, ada Raja Antoni, ada Rian Ernest, ya gitu ya. Terus itu kok kelihatan tidak terlalu mengendorse Giring Ganesa ya. Mereka bahkan tampaknya tidak nge-retweet atau memberikan komentar dari video yang muncul atau tweet yang muncul dari Twitternya PSI pada waktu deklarasi itu ya. Ya itu ditanyakan ke yang bersangkutan ya, kepada Bro Rian dan juga pada si Samara ya. Karena setahu saya beliau itu mendukung PLT Ketua Umum dan pencalonan Presiden, dan ya kita tidak bisa menilainya hanya pada soal meretweet ya kan, hanya pada soal ya meretweet tadi kan. Jadi kalau menurut saya ya tanyakan saja kepada Bro Rian dan si Samara, karena saya tidak bisa mewakili mereka berdua, ya biarkan mereka yang menjawab lah. Oke, pertanyaan terakhir nih Bro William. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya di untuk 2024 ini sendiri, kira-kira bagaimana proyeksi dari Partai Solidaritas Indonesia nantinya? 2024 ya? Ya. Untuk Pileg? Ya, untuk Pileg, dan nanti kan tentunya kalau bicara Pilpres kan harus multi partai ya, nggak mungkin juga dari Bro Giring sendiri gitu kan, dari PSI kan gitu. Iya, kami tentunya optimistis bahwa pada Pileg 2024 nanti PSI akan lolos parliamentary threshold ya, yang sebesar 4% atau mungkin bertambah lagi. Karena apa? Karena menurut saya masyarakat DKI Jakarta dan tentunya seluruh Indonesia mulai melihat bahwa ada warna baru di politik kita yang terjadi di DPRD di DKI Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dan tempat lain sebagainya, bahwa ada warna baru yang segar dan positif. Ada gerakan-gerakan positif di DPRD kita yang dilakukan oleh kader-kader PSI yang menjadi anggota DPRD. Jadi saya berpikir nanti masyarakat akan berpikir, wah DPRD-nya lumayan bagus nih, udah kita coba DPR RI-nya. Nah, pikiran seperti itu menurut saya nantinya yang akan menjadi alasan dasar utama pemilih akan memilih PSI di pemilihan legislatif yang nasional. Kalau misalnya DPRD kita sekarang berkinerja buruk, kinerjanya jelek, untuk apa memilih calon legislatif DPR RI? Nah, kalau misalnya DPRD kita bagus, kerjanya transparan, anti korupsi, menurut saya nanti masyarakat juga akan memilih DPR RI-nya juga sebagai satu paket. DPR RI PSI, DPRD PSI, sekaligus nanti presidennya PSI juga. Nah, jadi kalau menurut saya kami optimistis di Pileg kita akan tembus parliamentary threshold, dan tentunya kami juga optimis nantinya Bro Giring Ganesa menjadi salah satu calon presiden alternatif yang segar dan baru, anak muda yang dapat menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak muda di Indonesia. Baik, nah itu tadi diskusi kami bersama dengan anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia, Bro William Aditya Sarana. Terima kasih Bro William untuk waktu. Terima kasih. Semoga ketemu lagi dalam bincang-bincang berikutnya dengan Tagar TV. Terima kasih, mohon pamit. Terima kasih.
Terima Silakan. kasih banyak Tagar TV.